Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Seperti yang teman-teman lihat, pada kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem informasi manajemen. Namun sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Saya Dendi Wisesa Wisanggeni, mahasiswa aktif STEBI Global Mulia Cikarang, Prodi Perbankan Syariah. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak Anggi Setia Prayoga Eskom MM, yang dimana fokus materi kali ini adalah pada bab tentang tingkatan manajemen pada Sistem Informasi Manajemen. Oke, pada slide ini ada 3 poin. Yang pertama, pendahuluan, itu dimana akan menjelaskan secara singkat apa itu sistem informasi manajemen. Lalu poin kedua ada tentang pembahasan yang dimana terkhususkan untuk materi tentang tingkatan manajemen pada sistem informasi manajemen. Lalu yang ketiga ada penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan atau takeaway. Oke, langsung saja saya akan membahas tentang apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen terdiri dari 3 kata, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Yang pertama adalah sistem. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Sistem akan membentuk sebuah alur yang sering kita ketahui, yaitu input, proses, output, yang menghasilkan sebuah feedback. Lalu poin berikutnya ada informasi. Informasi adalah semua data yang telah diolah dan memiliki arti bagi pihak pemakai sebagai rujukan dari sebuah keputusan. Informasi harus bersifat akurat, relevan, terkini, serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu poin selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer di dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kegiatan manajemen yang sering kita dengar seperti POAK dan PODSCORP. Nah, POAK itu singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Sedangkan PODSCORP adalah Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting. Oke, pada slide selanjutnya langsung pada materi utama kita tentang tingkatan manajemen pada sistem informasi manajemen. Di sini ada segitiga hierarki yang dimana berisikan 3 tingkatan manajemen. Yang pertama ada top manajemen atau manajemen tingkat atas. Lalu yang kedua ada middle management atau manajemen tingkat menengah. Lalu yang terakhir ada lower level management atau manajemen tingkat bawah. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level management. Merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki. Yang pertama ada manajemen puncak atau top level management. Merupakan tingkat manajemen paling atas dan juga mempunyai otoritas yang paling tinggi pada suatu organisasi perusahaan serta memiliki tanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Pada umumnya, manajemen puncak ini hanya bekerja pada suatu tatanan konseptual dan juga pemikiran, bukan pada berbagai hal teknis. Lalu ada manajemen tingkat menengah. Memiliki posisi tengah dari hierarki manajemen pada suatu perusahaan. Manajemen menengah ditunjuk langsung oleh manajemen puncak. Tugas dan tanggung jawabnya pun sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Mereka yang berada pada tingkat manajemen tengah akan cenderung bekerja dengan mengandalkan kemampuan manajerial dan berbagai hal teknis lainnya. Jadi mereka tidak terlalu membutuhkan kemampuan yang sifatnya lebih konseptual. Lalu terakhir adalah manajemen tingkat bawah. Tugas mereka adalah memimpin dan mengawasi performa tenaga kerja operasional. Oleh karena itu, manajemen tingkat pertama ini akan lebih mengandalkan kemampuan teknikal dan kemampuan komunikasinya. Berbagai kemampuan dalam hal konseptual hampir tidak dibutuhkan sama sekali oleh manajemen tingkat bawah ini.
Lalu slide selanjutnya tentang tujuan dan bentuk masalah. Pada manajemen tingkat atas memiliki tujuan yaitu merealisasikan visi misi sebuah perusahaan, di mana manajemen tingkat atas dituntut mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan sebuah perusahaan agar tercapainya sebuah visi misi. Nah, bentuk permasalahan yang dihadapi tidaklah terstruktur. Lalu ada manajemen tingkat menengah memiliki tujuan yaitu efektivitas, yang dimana manajemen tingkat menengah ini berusaha untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan secara tepat waktu. Bentuk permasalahannya adalah terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu yang terakhir ada manajemen tingkat bawah memiliki tujuan yaitu efisiensi, yang dimana manajemen tingkat bawah dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna. Bentuk permasalahannya adalah terstruktur karena bersifat periodik. Manajemen tingkat atas memiliki sumber informasi dari eksternal, lingkup informasinya secara global, kurung waktunya jangka panjang, kelengkapan informasinya hanya hal-hal pokok, kerincian informasinya secara ringkas, bersifat masa depan, dan hanya sesuai kebutuhan. Sedangkan manajemen tingkat bawah, sumber informasinya internal, lingkupnya parsial, waktu informasinya jangka pendek, kelengkapan informasinya lengkap dan rinci, lalu bersifat masa lalu dan periodik. Kalau manajemen tingkat menengah adalah gabungan dari keduanya. Dia bisa menggunakan lingkup global maupun parsial, internal maupun eksternal. Jadi saling berkaitan karena manajemen tingkat menengah merupakan penghubung antara manajemen tingkat bawah dan manajemen tingkat atas. Lalu di slide kali ini ada sistem informasi tingkatan manajemen. Top management biasanya menggunakan sebuah sistem yang bernama Decision Support System atau yang lebih dikenal dengan DSS. Decision Support System ini adalah salah satu suatu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengambilan keputusan untuk suatu perusahaan atau organisasi. Jadi biasanya top management menggunakan sistem ini untuk mengambil sebuah keputusan perusahaan atau organisasi. Lalu ada middle management. Biasanya menggunakan sebuah sistem manajemen control system atau yang lebih dikenal dengan MCS. Manajemen sistem kontrol ini merupakan konsep sistem pengendalian manajemen yang terkandung proses pengendalian dan struktur pengendalian sebagai sistem pengendalian manajemen secara keseluruhan. Lalu low management memiliki sebuah sistem bernama TPS atau Transaction Processing System. TPS adalah sistem informasi manajemen yang berguna untuk memproses data dalam jumlah yang besar atau transaksi yang banyak secara rutin. Program ini biasa diaplikasikan dalam manajemen gaji, inventaris, atau penjualan. Contohnya seperti kasir Alfamart, yang dimana setiap pembelian akan diinput untuk menjadi sebuah laporan penjualan kepada manajemen tingkat atas. Baik, di slide selanjutnya ada teknologi informasi yang dipakai. Top management biasanya menggunakan internet knowledge untuk mendapatkan informasi atau biasa juga menggunakan model base. Kalau middle management biasanya menggunakan database dan jaringan komputer sebagai sistem informasi. Lalu kalau low management biasanya menggunakan file processing atau pemrosesan file yang dapat digunakan oleh suatu aplikasi yang berhubungan dengan hal tertentu untuk sistem yang direncanakan. Contohnya seperti Microsoft Excel digunakan untuk mencatat laporan penjualan atau laporan pengeluaran barang. Lalu di slide kali ini ada cara dan alat pengambilan keputusan. Top management biasanya menggunakan cara estimasi atau perkiraan dengan alat bantu yaitu statistik, di mana top management dituntut bisa mengambil keputusan dengan memperkirakan fenomena yang sedang terjadi, baik dari internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. Lalu low management menggunakan cara optimalisasi, yang dimana low management dituntut bisa melakukan pencapaian dan efektivitas
tujuan organisasi yang bertujuan untuk meminimalkan upaya yang diperlukan atau memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Sedangkan middle management menggunakan kedua cara tersebut sebagai cara pengambilan keputusan. Oke, di slide selanjutnya ada pengambilan keputusan oleh manajemen. Nah, dalam pengambilan keputusan ada istilah incremental change dan turbulent change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya. Tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau bersifat historis. Sedangkan turbulent change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Nah, manajemen tingkat bawah berada di posisi incremental change, yang dimana manajemen tingkat bawah harus menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan manajemen tingkat menengah di antara kedua posisi tersebut dan dituntut untuk menghasilkan sebuah inovasi untuk sebuah keputusan perusahaan. Lalu, manajemen tingkat atas berada di posisi turbulent change. Karena manajemen tingkat atas harus memiliki sebuah intuisi atau experience yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bagi perusahaan atau organisasi. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu strategi unggul bersaing. Yang dimana manajemen tingkat atas memiliki tujuan atau sasaran yaitu merealisasikan visi misi perusahaan menggunakan alat intuisi untuk mengambil sebuah keputusan. Dan alat bersaingnya yaitu time leader. Lalu manajemen tingkat menengah yaitu memiliki tujuan sebuah efektivitas menggunakan alat yang namanya inovasi dan menghasilkan alat bersaing yang namanya quality leader. Sedangkan manajemen tingkat bawah itu memiliki tujuan efisiensi menggunakan alat informasi sebagai mengambil sebuah keputusan dan menghasilkan alat bersaing yaitu price leader. Dari ketiganya ini akan menghasilkan sebuah produk yang akan unggul bersaing bagi perusahaan atau organisasi. Oke, paling segitu aja dari pembahasan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.